Imam Ghazali bercerita, suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib akan pergi sholat naik onta. Sampai di depan masjid, ontanya dititipkan kepada seorang pemuda. Tolong onta saya dipegang, saya mau sholat. Sayyidina Ali berpikir, nanti pemuda ini saya kasih hadiah talinya onta ya, tali kendalinya onta itu, saya kasih hadiah itu. Sudah sholat. Habis sholat, begitu keluar dari masjid, ternyata pemuda yang jaga ontanya sudah gak ada. Loh, mana yang jaga gak ada? Dilihat di lehernya, talinya juga gak ada. Talinya juga habis ini. Mana yang jaga? Akhirnya Sayyidina Ali pulang dengan onta itu. Di perjalanan, beliau melihat pemuda itu sedang menjual tali onta ke kedai, ke toko. Kata Sayyidina Ali, sebenarnya tali onta itu mau saya kasihkan sama dia. Cuma karena dia gak sabar, akhirnya rizkinya dia ambil secara haram. Coba dia sabar menunggu saya selesai, kan didapat secara halal sebenarnya. Artinya apa? Antara halal dan haram itu batasnya sedikit, yaitu sabar. Dan kesabaran seperti itu tergantung keimanan kita. Keimanan kita kepada takdir Allah. Makanya beriman kepada takdir ya, rukun iman yang keenam itu kan takdir Allah, bahwa segala yang baik, segala yang buruk yang menentukan adalah Allah. Kalau kita beriman pada itu, selesai dah. Makanya pesan Rasulullah SAW, la tukthir hammak, jangan banyak pikiran, jangan banyak galau, jangan banyak susah. Ma quddir yakun, apa yang ditentukan oleh Allah pasti terjadi. Yang terjadi itu adalah apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa ma turzaq ya'tik, dan apa yang akan diberikan rizki kepada kamu oleh Allah pasti datang pada kamu. Kalau kamu gak mendatangi rizkinya, rizki kamu yang akan mengejar kamu. Ini pesan Rasulullah SAW. Ini pentingnya ikhlas. Kemudian yang kedua ya, wan nasihah liwaliyil amri, orang itu agar hatinya dijaga oleh Allah. Saya sambil lihat jam karena kata Ustadz tadi 20 menit. Ini baru 10 menit lewat berapa ini? Lewat 10. Yang kedua, wan nasihah liwaliyil amri, berbuat baik kepada pemimpin. Pemimpin itu siapa? Kalau di dalam agama, pemimpin itu adalah para ulama, para guru kita. Berbuat baik kepada para ulama itu artinya apa? Pertama, kita meyakini bahwa para ulama itu derajatnya lebih tinggi daripada orang biasa. Itu para ulama. Mengapa? Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama di antara kamu beberapa derajat. Jadi para ulama ini derajatnya di atas kita. Orang itu kalau pangkatnya lebih tinggi, jangankan di sisi Allah ya, di dunia, orang ini kalau pangkatnya lebih tinggi, biasanya gajinya atau apa yang dia dapat lebih istimewa, lebih banyak. Betul? Betul kan? Kalau misalnya ada undangan ceramah, ada undangan tahlil atau walimah, orang yang bukan ulama datang duluan, lalu saya diundang ceramah datang belakangan. Kira-kira yang dimakan lebih enak saya apa sampean? Padahal datangnya terlambat. Nanti kalau pulang, kira-kira kuenya berkatnya lebih banyak siapa? Beda kan? Padahal di dunia, di sisi Allah juga begitu. Orang sekelas Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, Imam Ar-Ramli, sholat sunat 2 rakaat. Kita sholat mulai isya sampai subuh, pahalanya lebih banyak beliau. Mengapa? Karena beliau ulama. Ulama ini kalau beliau ini bangun, yang dipikirin umat terus. Gimana umat ini ngerti agama, gimana umat ini akidahnya benar, yang dipikirkan seperti itu. Kita begitu bangun yang dipikirin apa? Ini kerja di mana ini?
cari uang gimana, nggak mikir pada orang. Jadi beda, kelasnya ini beda para ulama. Ini yang pertama. Jadi para ulama ini memang derajatnya lebih tinggi. Karena para ulama ini lebih tinggi, kita wajib takzim kepada para ulama. Nggak boleh meremehkan para ulama. Orang-orang Wahabi tidak takzim pada ulama, nggak takzim, tidak mengagungkan. Mengapa? Ketika disampaikan fatwa para ulama, itu kan ulama. Terus bukan Al-Quran, bukan hadis. Ini orang Wahabi. Ya memang ulama bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi yang disampaikan kan dari Al-Quran dan hadis. Kalau para ulama itu, apalagi liberal tambah gak mau sama ulama, itu kan manusia, bukan nabi. Lalu terus bisa salah, bisa benar. Seperti saya, ya gak sama. Kalau para ulama bisa salah, bisa benar, kalau kamu salah terus. Mestinya kan begitu. Ini mereka ini gak mau pada otoritas ulama karena ingin meningkatkan dirinya setara dengan para ulama. Loh, gak boleh seperti itu. Ulama ini oleh Allah derajatnya ditinggikan, kita gak boleh merendah-rendahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, karena para ulama ini derajatnya tinggi, kita wajib beriktikad bahwa dalam urusan agama kita ini wajib merujuk kepada para ulama. Gak boleh berfatwa sendiri, gak boleh. Mengapa? Kalau para ulama berfatwa, fatwanya benar dapat 2 pahala, fatwanya salah dapat 1 pahala. Kalau bukan ulama, misalnya penyanyi atau artis, ya, lalu karena bertaubat atau hijrah lalu ustad, menjadi ustad, ditanya berfatwa, fatwanya benar dapat dosa, fatwanya salah dosanya 2 kali lipat. Mengapa? Dia sendiri sesat, menyesatkan orang lagi. Ini kalau bukan ulama. Gak boleh mengulamakan diri. Saya saja kalau ditanya hukum oleh orang-orang, telepon, Pak Kiai ini hukumnya gimana? Tunggu, saya lihat dulu. Setengah jam lagi telepon lagi, saya buka di kitab. Kalau benar-benar tidak ingat, kalau ingatan hanya 75%, apalagi 50%. Mengapa? Kalau ditanya hukum seorang ustadz lalu hanya pakai asumsi-asumsi, walaupun benar berdosa. Kalau cuma sekelas ustadz, bukan ulama seperti dulu, apalagi salah. Karena beda dengan ulama. Makanya di dalam beragama, umat Islam itu wajib punya guru. Wajib. Gak boleh gak punya guru. Otodidak di dalam agama gak boleh, harus punya guru. Karena punya guru ini hukumnya wajib. Di dalam beragama, kata para ulama, umat Islam wajib bermadhab. Kita dari dulu sampai sekarang bermadhab Syafi'i. Kalau madhab-madhab yang lain, Wahabi tidak bermadhab, Syiah gak jelas madhabnya, terputus. HTI juga gak jelas, terputus. Apalagi liberal. Kita ini wajib bermadhab. Mengapa wajib bermadhab? Kalau bermadhab ini menjaga sistem hubungan kita selaku murid dengan guru-guru kita. Kalau diumpamakan silsilah nasab, kita ini ada orang tuanya, nasab ya. Orang itu anaknya siapa, bin, jelas kalau bermadhab. Kalau gak bermadhab, ayahnya gak ketemu. Loh kok gak ketemu? Mungkin dapat dari kebun. Ini kalau gak punyanya. Ini yang kedua. Yang ketiga ya, agar hatinya ini dijaga oleh Allah dari kesesatan, waluzumu jama'atil muslimin, menjaga kebersamaan dengan kaum muslimin, menjaga kekompakan, kerukunan dengan kaum muslimin. Menjaga, maksud menjaga kebersamaan dan kekompakan dengan kaum muslimin, jangan mudah berbeda dengan mereka. Jangan melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan atau gak disukai oleh kaum muslimin. Makanya para ulama dulu dalam rangka menjaga kebersamaan, kesatuan kaum muslimin, manhaj ulama dulu, apabila di satu daerah mazhab ahlus sunnah itu sudah kokoh, itu tidak boleh mengajarkan mazhab lain di daerah itu. Mengapa? Akan menimbulkan perpecahan. Contoh, dulu ada ulama besar namanya Al-Imam Abu Ya'la Al-Farra Al-Hambali pada abad ke-5 Hijriah di Baghdad.
Suatu ketika ada seorang pemuda datang menghadap beliau. Kata pemuda itu, ditanya oleh Imam Abu Ya'la, kamu ngapain kesini? Saya mau mengaji, berguru pada tuan guru, menjadi pengikut tuan guru. Kamu dari mana? Saya dari negeri Persia, dari Asfarayin tuan guru. Masyarakat kamu mazhabnya apa? Masyarakat saya mazhabnya Syafi'i. Loh, kok belajar ke saya? Saya Hambali. Saya ini Hambali. Loh, saya ini kagum sama tuan guru. Senang Masya Allah, karena tuan guru orangnya alim, orangnya soleh, Masya Allah. Tapi itu tidak baik buat kamu. Kalau kamu pindah mazhab ikut saya gak baik. Kenapa tuan guru? Kalau kamu ikut mazhab Hambali, nanti pulang kampung, tetangga kamu semuanya Syafi'i, kamu gak punya kawan untuk mendiskusikan ilmu kamu. Akibatnya kalau ilmu kamu tidak didiskusikan dengan orang lain, ilmu kamu cepat hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu pulang kampung, mazhabnya berbeda dengan masyarakat setempat, kamu akan dimusuhi sama mereka. Karena orang tuh cenderung memusuhi orang yang berbeda. Itu gak boleh, kamu menimbulkan fitnah namanya. Gak boleh. Tapi saya ini sudah cinta pada tuan guru, gimana ini? Oh, kamu gak perlu khawatir. Kamu saya antarkan pada ulama yang lebih alim, lebih soleh dari saya. Kamu kalau berjumpa beliau pasti lebih cinta pada beliau daripada pada saya. Dan ulama itu satu mazhab dengan kamu. Akhirnya anak muda ini oleh Imam Abu Ya'la diantarkan kepada Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab. Suruh berguru kepada beliau. Nah, ini artinya apa? Menyebarkan mazhab baru sesama ahlus sunnah. Di tempat yang memang sudah kokoh satu mazhab, itu tidak boleh oleh ulama dulu. Mengapa? Akan menimbulkan perpecahan. Dan itu gak boleh. Itu gak boleh menimbulkan perpecahan sama umat Islam. Apalagi yang disebarkan mazhab sesat Wahabi. Wah, itu gak boleh itu. Syiah gak boleh, nanti akan gaduh. Seperti yang terjadi di Madura. Akhirnya orang-orang Syiah itu dibakar, diusir dari kampung. Lalu ada juga di daerah lain ya orang-orang Wahabi diusir. Indonesia. Mengapa? Karena menimbulkan fitnah. Itu gak boleh. Umat Islam ini kalau bertengkar dengan saudaranya, umat Islam dirugikan. Yang diuntungkan adalah musuh-musuh Islam. Kalau umat Islam ini dirugikan, akhirnya pelajaran ilmu agama terhenti. Mestinya ceramah tentang wudhu, tentang sholat, akhirnya ceramah tentang tahlil. Padahal masyarakat cara wudhunya belum betul. Ini banyak masyarakat, ustadz-ustadz asyik ceramah masalah khilafiyah, masyarakatnya wudhunya masih belum sempurna, sholatnya juga belum sempurna. Ini gara-gara aliran-aliran baru ini. Nah, umat Islam ya, umat Islam seseorang itu akan dijaga hatinya oleh Allah apabila menjaga kebersamaan, tidak menimbulkan perpecahan. Dan biasanya orang yang dapat menimbulkan fitnah, melakukan hal-hal yang menimbulkan perpecahan, itu biasanya pada akhirnya atau memang sejak awal mengikuti aliran-aliran yang tidak benar. Hatinya benar-benar tergelincir sesuai dengan pesan baginda Rasulullah SAW tadi. Lalu kata Rasulullah, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Karena sesungguhnya doa kaum muslimin menaungi dari belakang mereka. Artinya apa? Orang yang menjaga kerukunan, kebersamaan, persatuan dengan umat Islam, ya, selain hatinya dijaga, akan mendapat keberkatan, mendapat barokah dari doa saudara-saudaranya sesama muslim. Tapi orang yang tidak menjaga kebersamaan gak akan dapat barokah doa saudaranya. Umat Islam itu antara yang satu dengan yang lain saling mendoakan. Kapan? Paling tidak setiap sholat. Kita ini kalau sholat ketika tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabi, salam penghormatan semoga dicurahkan kepada engkau wahai nabi. Assalamu ini bukan selamat dari api neraka kepada Rasulullah, bukan, karena Rasulullah pasti selamat. Ini artinya apa? Salam penghormatan.
Rasulullah semakin dimuliakan, diagungkan, derajatnya semakin ditinggikan oleh Allah. Itu ketika kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, rahmat Allah semakin ditambah kepada engkau, wa barakatuh, keberkatan dari Allah senantiasa ditambahkan kepada engkau wahai Rasulullah. Lalu kita mendoakan kita dan seluruh umat Islam, assalamu alaina, salam penghormatan atau salam sejahtera. Salam sejahtera, salam penghormatan kepada kami. Kami ini artinya siapa? Saya dan umat Islam yang lain. Jadi setiap orang itu sholat, selain mendoakan dirinya sendiri, juga mendoakan yang lain. Kita ini walaupun agak nakal lah ibadah, tapi dapat keberkatan doa saudara-saudara kita yang rajin sholat, insya Allah selamat di akhirat. Amin Allahumma. Makanya kalau ada saudara kita rajin sholat, kita harus senang. Mengapa? Itu juga mendoakan saya itu.